Suryo mendatangi Polda untuk melakukan upaya wajib lapor pasca ditetapkan status tersangka. Nah, menanggapinya gimana nih Pak? Ya, kalau memang Roy Suryo jadi tersangka, memang beliau dikenakan wajib lapor, itu hal yang wajar-wajar aja ya, bukan sesuatu yang aneh ya. Karena kan beliau tidak ditahan, jadi hanya dikenakan wajib lapor aja, itu hal yang wajar. Mungkin alasan akhirnya tidak dipulangkan, pada waktu itu dipulangkan dan tidak ditahan, sebenarnya yang menguatkan tuh apa? Kalau menurut saya gini ya, Roy Suryo itu dipulangkan, ini kan kasusnya bukan kasus pidana sebenarnya, seakan-akan kasus politik ini. Iya kan, dengan ngebongkar ijazahnya Jokowi, ya terlepas benar atau tidaknya, tapi ini masuk ke ranah politik, bukan ranah pidana sebetulnya. Dan di sini yang bahayanya, kalau misalnya aparat penegak hukum ikut terlibat nih dalam kasus politik ini, begitu. Surat ini udah bukan perihal ijazah aja sebenarnya, tapi ini udah permainan politik ya Pak? Iya, menurut saya ini udah politik ya. Padahal kan kalau ijazah sederhana, tinggal ditunjukkan aja. Apa susahnya gitu? Udah selama tahunan begitu gak ditunjukkan ya. Orang kan bangga biasanya kalau menunjukkan ijazah nih, saya tamatan ini nih ijazahnya, kan bangga. Ini kok tidak ada merasa satu kebanggaan sama sekali, kan jadi aneh juga sih gitu. Kalau menurut saya harus nanti saya buka di depan pengadilan, ya udah, kalau misalnya mau buka di depan pengadilan ya tinggal maju aja ke pengadilan, tidak perlu harus ditahan, kan boleh tuh maju ke pengadilan tanpa ditahan, kan boleh. Kalau memang udah jadi tersangka, jaksa langsung diberikan P21 untuk melakukan penuntutan, langsung diajukan ke pengadilan, jadi biarin terang gitu. Ijazahnya kan dibuka di pengadilan nanti. Prof, ini kan juga menjadi pro kontra terkait Roy dipulangkan gitu Pak. Karena banyak masyarakat yang tabu akan hal seperti itu. Sebenarnya prosedur TSK sendiri seperti apa sih Prof sebenarnya? Ya, tersangka itu kan minimal ada 2 alat bukti. Kan Roy Suryo dikatakan dia menyebarkan berita hoax atau fitnah ya. Hoax atau fitnah kan nanti dibuktikan di pengadilan. Polisi kan bukan hakim juga. Ya, jadi bersalah atau tidak bersalahnya di pengadilan loh. Bukti-buktinya tuh Pak Jokowi tinggal dibawa ke pengadilan, dibuka apa benar atau tidak, seperti itu. Ya di kepolisian kan mulai dibuka juga itu kan. Sehingga polisi tidak berwenang menentukan Roy Suryo CS itu bersalah atau tidak bersalah. Bersalah atau bersalahnya adalah di pengadilan, bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Polisi hanya memenuhi unsur-unsur pidananya aja, jaksa untuk melakukan penuntutan. Nah, masalah benar salah adalah di pengadilan, begitu kan. Itu kalau kayak gini merugikan sebenarnya. Oh iya, jelas lah merugikan kan, beliau jadi tersangka hanya gara masalah ijazah ya. Ya ini tentu sangat merugikan kan gitu. Padahal kan mereka, kalau nggak salah saya dengar, saya ngelapor tapi bukan berarti harus memenjarakan Jokowi, kan tidak. Hanya untuk membuktikan ijazahnya benar atau tidak benar, itu aja. Terus kenapa harus lama-lama? Harus seakan-akan harus di tanda kutip harus ada kriminal di sini. Ini seakan-akan tindak pidana. Padahal kan rakyat berhak tahu ijazahnya asli atau tidak. Prof, mau perjelas berarti semua status tersangka itu tidak harus dilakukan penahanan ya Prof? Ya tidak perlu, kan tergantung. Kan ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Kalau syarat objektif kan terpenuhi, tapi syarat subjektif kan seperti tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi lagi perbuatannya, ya kan seperti itu. Kira-kira kan Roy Suryo kan selama ini kooperatif ya. Itu. Prof, Roy Suryo ini banyak digadang-gadang sama masyarakat segera ditahan. Nah, Prof sendiri melihatnya seperti apa dengan statusnya tersangka? Kalau menurut saya, Roy Suryo CS itu tidak perlu ditahan. Untuk apa? Atau mereka kooperatif, mereka tidak lari kemana-mana. Ya enggak, mereka pun tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya kan? Karena masalahnya sekarang ini masih berlanjut adalah karena ijazahnya belum dikeluarkan tuh, belum diperlihatkan tuh di umum, harusnya kan tinggal diperlihatkan. Nah, orang-orang yang pernah memegang kopi ijazahnya ada yang udah dihilangkan, baru setahun udah ada yang dihapus, kan sebenarnya hal ini untuk apa dihapus baru setahun loh.
biasanya tuh umumnya kan ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, itu kan sejarah juga. Itu bagian dari sejarah. Masa berkas sejarah dihilangkan untuk apa tuh KPU juga kan? Walaupun katanya ada peraturan KPU dan sebagainya, tapi untuk apa? Itu kan berkas sejarah yang harusnya dijaga itu, bukan harus dihilangkan. Artinya memang di sini permasalahan ijazah Jokowi sangat jelimet apa gimana menurut Prof? Sehingga ada sidang KIP juga yang sedang ramai dibahas terkait ijazah Pak Jokowi yang sudah dihapus. Gimana Prof? Nah iya, kalau menurut saya kan kalau dihapus terburu-buru tuh, apalagi baru setahun udah dihapus, itu menurut saya ada hal yang aneh aja, walaupun peraturannya ada, tapi untuk apa? Karena kan laporan-laporan itu bagian dari sejarah yang seharusnya tidak boleh dihilangkan, ya nggak? Dulu ada nih Presiden RI, tamatannya ini, ya nggak? Terus itu dihilangkan kan nggak oks banget tuh, kalau bahasa anak sekarang nggak oks banget tuh. Seharusnya itu dipegang, sampai kapanpun harusnya itu dipegang tuh, bukan dihilangkan. Itu maksud saya. Pada akhirnya itu bisa jadi Roy Suryo CS ini sebagai kambing hitam di permainan politik ini. Loh iya, jadi ada apa ini dengan beliau? Satu, tidak mau menunjukkan ijazahnya katanya di pengadilan. Oke. Yang kedua, ya kalau di pengadilan ya sudah, kalau Roy Suryo jadi tersangka ya bawa aja langsung kasus ini ke pengadilan ya. Apalagi udah jadi TSK kan, tinggal jaksa tuh untuk melakukan penuntutan dan akan dibuktikan di pengadilan. Terbukti atau tidak terbuktinya ya di pengadilan, bukan di kepolisian atau kejaksaan. Menurut saya itu. Di RJ-in, nggak perlu di RJ-in, kan kita perlu tahu tuh apa masalahnya. Perselisihannya kan nggak ada juga di RJ-in, nggak ada yang dirugikan. Hanya tinggal masyarakat perlu tahu itu ijazah asli atau palsu, kan itu aja. Sebenarnya sepele. Sepele, tapi dibikin ruwet nih, nggak tahu kenapa dibikin ruwet. Tunjukkan ijazahnya, selesai kan? Apalagi? Ini kan yang lagi ramai sidang KIP juga ya Prof. Nah, terkait apa namanya yang sedang ramai dipersidangkan. Nah, artinya pihak UGM juga dimintain keterangan terkait ijazah Pak Jokowi. Melihat persidangan KIP sendiri seperti apa Prof? Yang lagi ramai? Saya nggak lihat sidangnya ya, tapi kalau menurut saya ya, semuanya diserahkan kepada aparat penegak hukum tuh. Ijazah katanya tidak dalam penguasaan Universitas UGM Gajah Mada, tidak dalam penguasaan, udah diserahkan. Masa kampus sebesar UGM itu tidak memiliki berkas soal Jokowi itu, ya kan? Kenapa nggak dibawa ke persidangan? Kenapa dianggap bahwa ijazahnya atau apanya ada di pihak aparat penegak hukum? Kan seyogianya itu dibawa aja sekalian. Masa nggak ada kopinya, kan aneh juga tuh pihak UGM. Dokumentasinya. Iya, dokumentasinya kan aneh. Kampus sebesar UGM tidak bisa membawa itu ke pengadilan. Kan bisa dikopi kan, dibawa ke pengadilan. Kenapa tiba-tiba tidak dalam penguasaannya? Ada apa nih, penguasaan seperti apa sih maksudnya? Padahal kalau udah dilegalisir, serahin di kepolisian, dia juga pasti pegang dong berkas-berkas itu. Kenapa nggak di-print, nggak dibawa ke pengadilan kan? Jadi seakan-akan membuat tuh rakyat bertanya-tanya nih, ada apa dengan UGM, ada apa nih dengan KPU, masa berkas baru setahun udah dimusnahkan. Kan ada sesuatu yang aneh jadinya kan. Jangan bikin rakyat bertanya-tanya lah, maksud saya. Prof, kasus ini kan sudah menjadi polemik dan berlarut. Kalau Prof sendiri, harapannya melihat kasus ini seperti apa sih Prof? Pengennya tuh kasusnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya ya, kasus ini seyogianya selesai dengan cara rekonsiliasi aja tuh. Ya, cara rekonsiliasi apa? Mereka menuntut ijazahnya ada apa enggak? Ya udah tinggal diperlihatkan, selesai kan? Tidak usah ada ego di sini. Harus sampai pengadilan, harus ada yang ditahan, ya kan?
Seperti itu untuk apa? Masa kita mau apa sih memenjarakan rakyat gitu loh? Kan nggak boleh. Rakyat boleh dong tahu pimpinannya punya ijazah atau tidak, kan boleh tahu. Kalau punya ya buktikan, kalau nggak ada ya sudah selesai. Ya kan? Jadi jangan kesannya kayak ada raja-raja kecil gitu loh. Seakan-akan ini privat saya, nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Itu harusnya tinggal ditunjukkan aja, jadi nggak membuat gaduh di negeri ini kan. Begitu, tidak ada kegaduhan tuh gara-gara ijazah berlarut-larut nggak selesai-selesai. Tunjukkan selesai tuh perkara. Ya nggak, kan seperti itu. Kenapa harus dibikin ruwet? Padahal masih banyak urusan. Buang-buang energi hanya untuk ngurusin ijazah, padahal masih banyak urusan lain. Lagi pula toh niatnya mereka tidak memenjarakan juga kan. Walau misalnya terbukti tidak ada ijazahnya kan nggak niat dipenjarakan juga. Begitu. Atau kalau asli juga jangan memenjarakan loh, untuk apa? Kan hanya sekedar tahu masyarakat itu. Ya Prof, terkait ini apa sangat disayangkan ketika kemarin pihak UGM dicecar habis oleh Ketua Majelis terkait KIP dokumentasi informasi. Seperti apa melihatnya Prof? Selalu ada selalu dicecar. Ya kalau menurut saya aneh aja ya kalau pihak UGM ke pengadilan tidak membawa dokumen. Ada masalah apa nih dokumen di UGM kan? Kampus sebesar Gajah Mada tetapi dokumen tidak ada yang dibawa. Ini kan satu keanehan. Kesannya ada ada sesuatu yang disembunyikan kan seperti itu. Saya kira kan dibawa aja ke pengadilan, diperlihatkan, selesai kan. Ini tidak dibawa, malah adanya di kepolisian, katanya ada selain kepolisian. Terus nggak punya arsip kan nggak mungkin kan begitu. Cobalah dibawa, biarin masalah ini cepat selesai. Seperti itulah. Jadi arsip itu harus dibenahin banget kalau seperti itu kan. Prof, banyak yang mempertanyakan kenapa Roy Suryo kekeh untuk meminta Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Memangnya Roy Suryo sendiri mengatasnamakan siapa? Banyak masyarakat yang mempertanyakan itu. Kalau saya nggak berpikir Roy Suryo mengatasnamakan siapa. Kalau menurut saya, ya mereka hanya bertiga aja itu. Ya kebetulan kan, karena waktu itu kalau nggak salah Pak Jokowi bilang IPK saya di bawah 2 apa ya? Betul ya? Kalau nggak salah tuh kan. Seperti itu kan makanya jadi ada sesuatu hal yang aneh tuh. Kalau di bawah 2 kan seharusnya nggak lulus. Kan jadi beliau sendiri yang bilang kan, kalau nggak salah begitu ya. Koreksi nih kalau saya salah. Bilang IPK-nya di bawah 2. Kalau di bawah 2 kan nggak mungkin lulus kalau kuliah tuh. Itu loh. Jadi ya wajar aja kalau orang karena ada bola yang dilempar ya ditangkap bola itu kan. Makanya coba lihat nih ijazahnya benar apa enggak kan begitu. Itu nggak ada awalnya tuh. Artinya Roy Suryo sendiri mengatasnamakan masyarakat atau mengatasnamakan ahli telematika? Kalau menurut saya sih mereka sesuai dengan keahliannya aja. Mereka mengatasnamakan keahliannya aja ya kalau menurut saya, bukan masyarakat juga. Begitu masyarakat mana sih yang selama ini peduli dengan ijazah dia kan nggak ada juga. Tapi kan dia berdasarkan keahliannya, dia ungkap bagaimana akhirnya masyarakat tahu semua. Nah masyarakat tahu semua jadi ada timbul keinginan tahuan dari masyarakat. Nah ini ya rame sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu. Bermula dari api kecil jadi besar kan. Tapi dengan status ini sendiri masih berharapkah ada restorasi justice, perdamaian Roy Suryo dengan Pak Jokowi? Jadi kalau restorasi justice itu di pengadilan, bukan di kepolisian, bukan di kejaksaan. Di luar pengadilan atau di luar kepolisian bisa? Ya kalau di luar kepolisian ya udah panggil aja kali ya kan. Ya, Pak Jokowi panggil itu Roy Suryo, ini loh ijazah gua ada apalagi gitu, selesai kan, mungkin bisa aja begitu tuh. Iya, anggap aja penyelesaian di luar pengadilan.
tinggal laporan polisi dicabut tuh oleh Pak Jokowi kan. Kalau beliau negarawan kan tinggal begitu aja. Sini lo jangan rame-rame, panggil ke Solo, nih jasa gua ada, cek, gitu kan. Oh oke, sesuai dengan aslinya, oke. Udah tinggal Pak Jokowi cabut, kan enakan begitu. Sebetulnya dari awal enakan begitu juga. Kenapa harus masuk ke ranah kepolisian, harus masuk ke ranah kriminal begitu. Oke, Prof. Terima kasih.